Shalom, shalom. Selamat malam buat Bapak Ibu yang terkasih yang ada di Indonesia. Saya Henny dari New York mengucapkan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita bertemu kembali. Kita akan melanjutkan pelajaran sejarah penebusan yang pertemuan kedua. Kita mau menyapa Bapak dosen kita. Shalom Bapak Pendeta Yudi, apa kabar? Shalom Ibu Henny, kabar baik. Ya, semoga semua kita dilindungi Tuhan semuanya ya. Amin. Puji nama Tuhan. Excited ya, sangat semangat. Kita sudah mau melanjutkan pelajaran yang pertemuan yang kedua ini dengan tema perbandingan dua sisilah. Nah, Bapak Ibu sudah tahu bahwa riwayat silsilah Tuhan Yesus itu ada di kitab Matius dan ada juga di kitab Lukas ya. Nah, kita mau mempelajari nih, apa nih di antara dua silsilahnya. Ayo Bapak Ibu tetap setia dan tetap bersama kami. Sebelumnya saya mengundang Ibu Aling untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan terlebih dahulu. Dipersilakan. Baik, Bu Henry, mari Bapak Ibu semua kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur untuk kesempatan pada malam ini yang masih diberikan kepada kami untuk waktu yang terakhir di kelas Madonna untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Bapak ada permintaan dan pimpinan dalam kelas kami ini selama kelas ini berlangsung. Berkati Bu Henny yang menjadi moderator yang akan memimpin kelas ini dan juga para operator yang bekerja di belakang layar sehingga dapat memimpin acara kelas ini dari awal hingga akhir dengan lancar. Dan juga internet kami berkati ya Bapak sehingga internet kami juga dapat berjalan dengan lancar sehingga kami semua bisa mengikuti pembelajaran kelas ini dengan baik. Dan berkati juga Pak Rudi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berapilah ya Bapak dan jika hikmat kepada Pak Rudi yang hikmat daripada musim Pak Rudi dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Dan juga Tuhan Yesus berikanlah kepada kami hikmat juga daripada-Mu sehingga kami bisa menerima pengajaran firman ini dengan baik dalam hati kami dan memampukan kami bisa memahaminya apa yang disampaikan oleh Pak Yudi kepada kami semua, dan mampukanlah firman itu menjadi rema di dalam diri kami dan mampukan kami untuk bisa melakukannya di dalam diri dan kehidupan kami terhadap sesama. Dan kami serahkan waktu selanjutnya ya Tuhan, waktu acara kelas ini di dalam tangan-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus bersama kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Bu Aling yang telah memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan siapa narasumber kita hari ini, dosen kita. Mungkin Bapak Ibu baru pertama kali mengenal dia. Sebentar saya akan tampilkan ya. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lenggong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lenggong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado, 21 Oktober tahun 1979. Alma Mater, Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Barrett Theological Seminary Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan. Beliau pernah melayani sebagai pendeta
di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ragawana 1 nomor 2 Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama, Depok. Dosen di STT Gasmos Mission, Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ya, demikian ya Bapak Ibu ya. Jadi Anda telah mendengarkan sekilas tadi siapa itu dosen kita malam hari ini. Baik, tidak lama-lama lagi, mari kita belajar. Siapkan hati, fokus ya, karena mungkin ini baru pertama sekali Anda ketahui perbedaan antara Matius 1 dengan Lukas 3. Dipersilakan untuk Bapak dosen kita. Terima kasih Bu Heni. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang kita ketemu lagi lewat Shema Adonai, kelas sejarah penebusan. Malam hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang perbandingan dua silsilah Yesus Kristus, yaitu silsilah Yesus di Matius pasal 1 dan di Lukas pasal 3. Di Lukas pasal 3. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, mengenai silsilah itu merupakan satu hal yang menantang. Satu tantangan bagi orang yang percaya. Kenapa? Karena silsilah tersebut memiliki hal-hal yang sebenarnya diulang-ulang dan terkesan tidak menarik, gitu ya, terkesan tidak menarik. Itu sebabnya banyak orang menghindari Alkitab. Nah, tetapi ketika perjanjian baru itu dimulai, kitab Matius ditempatkan dalam kanonisasi, ditempatkan pada bagian pertama. Kenapa demikian? Jadi bapak-bapak gereja itu menyusun kanonisasi tersebut, tetapi meskipun secara luar kita melihat manusia yang menyusunnya, tetapi semua terjadi oleh tuntunan Roh Tuhan, Roh Kudus. Sehingga penempatan urutan kitab-kitab di dalam Alkitab yang kita pegang itu menggambarkan suatu tujuan yang hendak disampaikan kepada kita semua. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Lama yang umumnya kita gunakan itu ada bagian terakhir itu adalah kitab Maleakhi, benar ya, kitab Maleakhi. Tetapi kalau kita lihat kitab orang Yahudi, Perjanjian Lama dari kitab dari orang Yahudi, kitab yang paling terakhir itu adalah kitab Tawarik. Kitab Tawarik yang isinya silsilah serta sejarah, rangkuman sejarah sejak Adam sampai mereka kembali dari Babel. Nah, kitab Tawarik ini kalau kita lihat itu fungsinya untuk menyambungkan dua zaman, yaitu zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Luar biasanya di Perjanjian Baru dibuka dengan silsilah Yesus Kristus. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu dikaitkan melalui silsilah Tawarik dan silsilah Matius. Ini dikaitkan. Sehingga kita tidak bisa mengelak untuk memperhatikan silsilah ini. Seperti apakah silsilah itu? Apakah pesan-pesan yang Tuhan ingin kita pahami, kita dapatkan lewat mempelajari silsilah ini? Jadi tema hari ini perbandingan dua silsilah Yesus Kristus, Matius pasal 1 dan Lukas pasal 3. Ini berdasarkan buku ketiga seri sejarah penebusan yang ditulis oleh pendeta Abraham Pak. Jadi kelas sejarah penebusan ini kita sedang mempelajari Alkitab yang adalah firman Tuhan dengan alat bantu buku sejarah
Penembusan. Secara khususnya buku yang ketiga. Nah, kalau kita lihat Matius pasal 1 di dalam bahasa Indonesia, terbitan LAI, terjemahan baru, ditulisnya Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Tetapi dalam bahasa Inggris kalau kita lihat, ditulisnya lebih condong sama dengan bahasa asli dalam bahasa Yunani. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani disebutkan Biblos Geneseos Yesu Kristo, huio David, huio Abraham. Nah, di sini banyak orang yang melihat silsilah karena kurang begitu tertarik, padahal silsilah pun merupakan firman Tuhan, karena tidak begitu tertarik mengenai silsilah, sehingga melewatkan suatu fakta yang sebenarnya sangat penting. Fakta apa itu? Fakta bahwa di dalam silsilah Yesus Kristus ditekankan bahwa silsilah Yesus Kristus bukan sekedar silsilah, tetapi ini merupakan buku silsilah. Buku silsilah. Biblos, Geneseos. Biblos, kita tahu kata Bible diambil dari sini. Buku atau kitab. Geneseos, silsilah. Jadi buku silsilah. Inilah buku silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Hal ini mungkin akan memunculkan kita pertanyaan di kepala kita, bagaimana mungkin satu lembar di dalam Alkitab kita disebutkan sebagai sebuah buku. Buku itu, the book, gitu ya. Maka di sini, di dalam silsilah Yesus Kristus ini terkandung misteri yang sangat-sangat besar yang perlu disingkapkan bagi kita, apa yang tersembunyi di dalamnya. Kenapa? Karena kita, jika hanya melihat apa adanya, maka kita hanya melihat daftar nama saja. Tetapi Roh Kudus bekerja dan memberitahukan untuk mencatatnya sebagai buku silsilah. Buku silsilah. Ini mengingatkan kita waktu mempelajari silsilah di kitab Kejadian, khususnya Kejadian pasal 5 ayat 1. Kejadian 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Ya, daftar riwayat Adam. Gitu ya, daftar riwayat Adam. Di situ kata riwayat di dalam, kalau kita pun lihat dalam terjemahan aslinya, di situ sebenarnya dalam bahasa Ibrani adalah Seper Toldot. Seper Toldot. Seper di situ adalah buku, kitab, dokumen resmi. Geneseos, silsilah. Toldot, silsilah. Atau riwayat. Jadi buku riwayat atau buku silsilah. Buku silsilah. Di dalam keseluruhan Alkitab, di Perjanjian Lama hanya ditulis model seperti ini, buku silsilah, hanya mengenai Adam, di Kejadian 5 ayat 1, di Perjanjian Baru hanya ditujukan tentang silsilah Yesus Kristus. Di Matius pasal 1. Matius 1 ayat 1. Jadi kembali lagi, ini merupakan silsilah yang sangat-sangat singkat, tetapi Roh Tuhan mencatatnya sebagai buku. Kenapa demikian? Karena di dalam silsilah ini terkandung informasi yang sangat banyak sehingga cukup untuk disebut sebagai sebuah buku. Sejarah dari Abraham sampai kepada Yesus Kristus itu merupakan sejarah yang sangat-sangat panjang. Ya, sangat-sangat panjang. Jadi ketika kita mempelajari dan memahami lewat tuntunan Roh Kudus, pada akhirnya ketika kita menemukan silsilah Yesus Kristus, ini bukan sekedar silsilah saja,
tetapi ini merupakan buku silsilah bagi kita. Bukan daftar nama, tetapi merupakan sebuah buku kisah bagaimana Allah bekerja lewat tokoh-tokoh yang namanya disebutkan di dalam silsilah tersebut. Jadi mari kita lihat, mari kita mendapatkan pencerahan melalui pelajaran malam hari ini. Dan kita bisa lihat ini merupakan pembahasan yang diterima, yang disampaikan oleh Pendeta Abraham Park lewat bukunya. Mengenai hal ini telah diseminarkan di banyak tempat di seluruh dunia, dan ini menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pencerahan mengenai silsilah Yesus Kristus. Baik, yang pertama kita akan memperhatikan silsilah Matius terlebih dahulu. Kita akan lihat karakteristik atau ciri-ciri khusus dari silsilah Matius pasal 1. Kalau kita lihat Matius pasal 1, silsilah Matius pasal 1 itu dibagi menjadi 3 periode atau 3 fase. Matius 1 ayat 17, kalau kita baca di situ, dicatatnya seperti apa? Mari kita lihat terlebih dahulu ya. Kita lihat terlebih dahulu. Matius 1 ayat yang ke-17, saya bacakan. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa fase pertama dari Abraham sampai kepada Raja Daud itu menunjuk kepada kapan? Menunjuk kepada Abraham waktu dia lahir. Nah, saya lupa, apakah kita pernah hitung mengenai kapan Abraham lahir? Dia lahir tahun 2166 sebelum Masehi. Dia lahir tahun 2166 sebelum Masehi. Ini Pendeta Abraham Park membantu menghitungnya berdasarkan Alkitab saja, gitu ya. Dan sebagai patokan itu merupakan patokan tahun ini, penghitungannya, dasar penghitungannya adalah ketika Salomo menjadi raja. Nah, Salomo menjadi raja di tahun 970 sebelum Masehi. Ya, 970 sebelum Masehi. Kalau kita lihat Abraham, fase 1 itu dimulai dengan Abraham, kemudian sampai kepada Raja Daud. Raja Daud, secara khususnya, Daud itu dia menjalani 2 masa pemerintahan kalau kita lihat di Hebron dan di Yerusalem. Nah, di sini kalau kita memperhatikan disebutkan Raja Daud, ya, Raja Daud di Matius 1 ayat 17, ini menunjuk kepada Daud ketika menjadi raja seluruh Israel, raja atas 12 suku. Karena ada masa ketika dia hanya menjadi raja atas Yehuda dan Benyamin. Ya. Jadi Raja Daud, dia di sini menunjuk kepada titik waktu dia menjadi raja di Yerusalem. Ini di tahun 1003 sebelum Masehi. Maka dari Abraham sampai Raja Daud itu ada 14 keturunan. Ini fase pertama merupakan sejarah sepanjang 1163 tahun. Kemudian kalau kita lihat fase yang kedua, dari Daud sampai kepada pembuangan ke Babel, pembuangan ke Babel ini menunjuk kepada pembuangan yang kedua. Pembuangan yang kedua. Jadi ada pembuangan pertama, kedua, dan ketiga. Pembuangan kedua itu terjadi pada tahun 597 sebelum Masehi. 597 sebelum Masehi. Dan ini jumlahnya tetap sama, ada 14 keturunan. Sehingga dari Daud sampai kepada pembuangan ke Babel, itu ada 406 tahun. Pada fase yang ketiga, pembuangan ke Babel, sampai Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir, secara khususnya pada titik peristiwa itu, yaitu 4 SM sebelum Masehi. Nah, ini ada 14 keturunan, dari 597 sampai 4 SM, itu berarti fase ketiga merupakan sejarah dari 593 tahun. Kalau kita lihat total dari Abraham sampai Yesus Kristus lahir, dari Abraham lahir sampai Yesus lahir, itu ada 41 keturunan, merangkumkan sejarah selama 2162 tahun. 2162
162 tahun. Kalau kita lihat di sini, sepertinya itu sempurna 14, 14, 14. Banyak yang menyerang silsilah Matius pasal 1 ini ketika mereka membandingkannya dengan 1 Tawarik pasal 3. 1 Tawarik pasal 3. Bahwa apa? Bahwa di dalam perjanjian lama, catatan Tawarik mengenai keturunan Daud, keturunan Yehuda, ada nama-nama yang termasuk, ya, ada nama-nama yang dicatat di 1 Tawarik pasal 3, tetapi di kitab Matius tidak. Matius pasal 1. Sehingga mereka mempertanyakan kenapa ini 14, 14, 14. Terlalu sempurna kayaknya. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya setiap fase ini lebih dari 14 keturunan. Lebih. Tetapi Allah dengan sengaja menetapkan menjadi 14, 14, 14. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apa? Kenapa angka 14 ini sangat menyolok? Betul ya? Angka 14 ini sangat menyolok. Nah, di dalam bagi orang Yahudi, angka itu memiliki satu hubungan yang dekat dengan hal religius. Dan di dalam Alkitab, Allah pun bicara mengenai angka-angka. Contohnya, Allah menetapkan 12. Terus kemana-mana dia selalu membawa 3 murid secara khusus. Kemudian kita bisa lihat Yesus mengutus murid-muridnya 22 orang. Nah, sehingga memiliki makna. 14 di sini, angka 14, selain ada yang menjelaskan bahwa angka 14 itu menunjuk kepada jumlah nama Daud. Kalau nama Daud itu di dalam bahasa Ibrani itu kan konsonan semua tuh. Daud, ya. Itu kalau dijumlahkan menjadi 14. Sehingga ketika 14 itu muncul, orang-orang berpikir tentang Daud. Jadi silsilah Yesus, tetapi mereka berpikir tentang Daud. Yesus keturunan Daud atau anak Daud. Tetapi kalau kita lihat angka 14 di sini, ada pandangan yang lain. Angka 14 memberitahukan bahwa silsilah ini sempurna. Meskipun ada yang dihilangkan, meskipun ada perempuan di dalamnya, nama-nama perempuan disebutkan, tetapi dari sudut pandang Allah melihat itu sempurna. Nah, angka 14 ini merupakan pengulangan dari angka 7, yaitu angka sempurna. Nah, angka 7, kalau kita lihat di dalam Alkitab, itu merupakan angka bumi dan angka sorga atau angka langit. Angka ilahi itu bertemu, yaitu angka 3 dan angka 4. Kenapa 4 itu menunjuk kepada bumi? Itu menunjuk kepada 4 penjuru bumi. Ya, 4 arah mata angin. Kemudian angka 3 itu menunjuk kepada angka sorga. Sehingga angka 7 merupakan angka ketika sorga dan bumi bertemu. Maka menjadi sempurna. Angka 7. Dan diulang 2 kali sempurna itu. Sehingga ini menunjuk kepada kesempurnaan yang double gitu. Ya. Jadi sekali lagi, kalau dilihat silsilah Yesus Kristus seolah-olah itu ada kekurangannya, ada cacatnya dari sudut pandang manusia. Tetapi dari sudut pandang Tuhan, silsilah Yesus sempurna. Yang kedua, Yesus. Ini karakteristik silsilah Matius ya. Yesus, Mesias datang sebagai anak Daud, anak Abraham. Anak Daud, anak Abraham. Di dalam sejarah orang Yahudi, Daud dan Abraham merupakan 2 sosok yang sangat dihormati. Sangat-sangat dihormati. Lebih lagi, kalau kita lihat ketika ketika Yesus itu diperkenalkan sebagai anak Daud dan anak Abraham, ini untuk menyatakan bahwa Yesus datang sesuai dengan apa yang telah dijanjikan bahwa di dalam perjanjian lama, bahwa Mesias itu akan datang sebagai keturunan Abraham, anak Abraham, dan anak Daud.
mengenai anak Abraham. Kita bisa baca itu di Kejadian 22 ayat 18 dan 19. Ayat 18 dikatakan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kata keturunan di sini adalah zera dalam bahasa Ibrani. Ini bentuknya tunggal. Bentuknya tunggal. Kalau kita lihat di Galatia 3 ayat yang ke-16 dikatakan, Rasul Paulus mengatakan bahwa apa? Tidak dikatakan keturunan seolah-olah banyak orang, tetapi keturunanmu satu, yaitu Yesus. Ya, jadi langsung dikatakan bahwa apa? Lewat Yesus semua bangsa, semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Jadi Yesus adalah sumber berkat. Jadi Yesus diperkenalkan sebagai anak Abraham untuk menggenapi janji kepada Abraham. Yang kedua, sebagai anak Daud, di 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13. Ayat yang ke-12 dikatakan, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Jadi dibicarakan di ayat 12 dan 13 tentang bagaimana khususnya ayat yang ke-13 itu ya, akan membangun rumah katanya, akan membangun rumah Tuhan. Awalnya ini bicara mengenai Salomo yang membangun bait suci. Akan tetapi dikatakan bahwa aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Pada akhirnya ini tidak berbicara tentang Salomo. Ini berbicara tentang keturunan Daud di masa depan. Akan datang seorang anak dari kaum keluarga Daud dan tata kerajaannya adalah untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Jadi Yesus, dia datang sebagai anak Daud, anak Abraham, sesuai dengan janji. Allah bekerja berdasarkan janji. Ya, kita sudah lihat di pertemuan sebelumnya bagaimana Allah bekerja berdasarkan perjanjian. Perjanjian inilah yang mengaitkan setiap zaman bagaimana Allah bekerja untuk menjalankan pekerjaan penyelamatan. Ya, maksudnya penyelamatan di zaman itu gitu ya. Allah bergerak melalui hamba-hambanya, para nabi. Karakter yang ketiga, Yesus datang sebagai keturunan atau benih perempuan. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Di sini Yesus Kristus akan datang untuk meremukkan kepala ular, kepala setan itu. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam Matius pasal 1 itu mencatat laki-laki memperanakan laki-laki. Laki-laki memperanakan laki-laki. Dari Abraham memperanakan Ishak memperanakan Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres. Ya. Dan seterusnya, laki-laki memperanakan laki-laki. Akan tetapi kalau kita lihat di ayat yang ke-16b dicatat bahwa Yakub memperanakan Yusuf. Nah, ini udah beda orang ya dengan yang di perjanjian lama, sudah beda ya. Jadi ini tokoh yang berbeda tetapi namanya sama. Namanya aja yang sama. Dikatakan di Matius 1 ayat 16 bahwa Yakub memperanakan Yusuf, kemudian apa? Tidak dilanjutkan Yusuf memperanakan Yesus, melainkan dicatatnya adalah Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus. Jadi di sini perempuan memperanakan laki-laki. Itu sebabnya Yesus menggenapi proto-evangelium itu. Ya, proto-gospel itu. Galatia 4 ayat 4, Ibrani 2 ayat yang ke-14 menyatakan hal tersebut. Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Yesus menggenapi janji keturunan perempuan sesuai dengan yang dijanjikan di Kejadian 3 ayat 15. Nah, karakteristik yang berikutnya, Yesus dilahirkan oleh Roh Kudus. Kalau kita lihat kata memperanakan yang muncul
muncul di Matius pasal 1 ayat 2 sampai 16a, kata memperanakan di sini dalam bahasa Yunani adalah egenesen. Egenesen ini adalah kata kerja bentuk aktif dari genao. Ya, genao. Egenesen. Dan ini menunjuk kepada memperanakan suatu kelahiran melibatkan kehendak dan tujuan dari laki-laki dan perempuan. Jadi ada keterlibatan laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan Matius 1 ayat 16b, kata melahirkan di situ adalah egenete. Egenete di sini adalah kata pasif dari genao, sehingga memiliki makna bahwa Maria melahirkan Yesus bukan atas kehendak dan keinginannya. Jadi dia pasif. Maria ini pasif. Ada kekuatan eksternal, yaitu Roh Kudus. Matius 1 ayat 18 dan ayat 20, dan sesuai dengan nubuatan di Yesaya 7 ayat 14. Jadi kalau kita lihat karakteristik Yesus Kristus di kitab Matius, kita bisa lihat bahwa Yesus Kristus datang sebagai anak Daud, anak Abraham. Dia datang sebagai keturunan perempuan. Dia dilahirkan lewat kekuatan eksternal, yaitu kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Ini karakteristik silsilah Matius pasal 1. Sekarang Lukas pasal 3. Semoga masih semangat. Oke. Kalau kita mempelajari silsilah di kitab Kejadian, buku seri pertama yang ditulis oleh pendeta Abraham Park, kita diajarkan mengenai jenis-jenis silsilah. Jadi ada namanya format silsilah, ada namanya vertikal dan horizontal. Vertikal dan horizontal. Vertikal itu menunjuk kepada silsilah yang menunjukkan, oh, siapa bapak, siapa anak, mana cucu, terus menerus. Jadi dari satu orang dia dapat keturunan, terus menerus. Terus menerus. Sedangkan kalau horizontal itu berbicara mengenai satu orang, dia dapat berapa anak. Disebutkan semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Kemudian setelah itu, mana anak yang sulung, dibahas dia, kemudian siapa anak-anaknya. Ditulis 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah ini silsilah horizontal, gitu ya. Nah, silsilah vertikal itu dibagi dua. Vertikal turun dan vertikal naik. Vertikal turun ini bicara mengenai dari asal mula, siapa yang pertama, kemudian mendapat anak secara terus-menerus untuk menunjuk siapa yang nanti ya di akhir akan muncul. Menekankan siapa yang paling terakhir muncul. Di Kejadian pasal 5 misalnya, yang terakhir kali muncul Nuh dan anak-anaknya kan. Berarti fokus dari silsilah adalah mereka, Nuh dan anak-anaknya. Silsilah Kejadian pasal 11 dari Sem, anaknya Nuh, sampai Abraham. Nah, fokus kepada siapa? Abraham. Nah, Lukas, kalau kita bandingkan dengan Lukas pasal 3, ini merupakan vertikal naik, bukan turun, tetapi naik. Jadi dari Yesus, terus Yesus ini anak siapa, terus menerus. Dan kalau kita lihat karakteristik yang pertama, silsilah Lukas ini menelusuri asal mula Yesus sampai kepada Adam. Lukas 3 ayat 38. Ini mengajarkan apa? Kita baca dulu. Yang lebih baik kita baca ya. Kita baca Lukas 3 ayat 38. Lukas 3 ayat 38. Lukas 3, kita akan lihat ayat yang ke-38, dikatakan anak Set, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Nah, di sini kalau kita lihat Adam di sini, kita akan mengingat bahwa firman menjelma menjadi manusia. Menjelma menjadi manusia. Yesus datang dalam bentuk manusia sebagai keturunan Adam. Sebagai keturunan Adam. Dan ini menunjuk kepada kemanusiaan Yesus. Yesus, dia 100% manusia. Ya, dia 100% Allah. Tetapi dia pun 100% manusia. Yang 1 ayat 14, kemudian 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47 nanti bisa baca di situ. Jadi silsilah di Lukas menyambungkan atau menelusuri bahwa Yesus Kristus dia adalah
anak Adam atau keturunan Adam. Ini menekankan kemanusiaan Yesus Kristus. Tetapi silsilah karakteristik silsilah Lukas pasal 3, silsilah Yesus tidak berakhir pada Adam, tetapi mencapai Allah. Lukas 3 ayat 38 tadi. Kita baca, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Anak Allah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bagaimana firman yang telah menjadi manusia itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Ini menunjukkan keilahian Yesus Kristus. Keilahian Yesus Kristus. Jadi awal mula atau asal mula Yesus itu adalah Allah sendiri. Inilah yang diajarkan oleh silsilah Lukas. Ya, jadi dari bawah kalau kita baca gitu ya, itu ditelusuri. Ya, ditelusuri Yesus menurut anggapan orang, ini Lukas 3 ayat 23. Lukas 3, mungkin baik kita baca ya. Lukas 3 ayatnya yang ke-23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, langsung tuh. Anak Yusuf, anak Eli, dan seterusnya naik ke atas. Ini silsilah naik. Jadi, awal mula Yesus sendiri adalah Allah. Yesus sendiri adalah Allah. Jadi ini menekankan keilahian Yesus Kristus. Jadi silsilah Lukas ini mengajarkan kita bahwa Yesus Kristus adalah 100% Allah, dia 100% manusia. Kemudian Yesus, dia dikenal sebagai anak Yusuf. Dikenal sebagai anak Yusuf. Lukas 3 ayat 23 tadi kita baca. Menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Jadi orang-orang menganggap, menerima, berpikir Yesus anak Yusuf. Tetapi dia bukan anak Yusuf, kan? Bukan. Gitu ya? Menurut anggapan orang. Dengan kata lain, orang-orang ini tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Fakta sebenarnya mereka tidak tahu. Yang tahu siapa? Maria. Betul ya? Yesus dilahirkan oleh Maria. Tanpa ada hubungannya dengan Yusuf. Dia dilahirkan, dia dikandung oleh Roh Kudus. Ya, oleh Roh Kudus. Jadi Yesus sebenarnya dia bukan anak Yusuf, tetapi orang menganggap dia sebagai anak Yusuf. Ya, anak Yusuf. Makanya adalah hal yang sangat penting bagi kita untuk mencari kebenaran dibandingkan dengan orang hanya menganggap saja. Firman Tuhan bilang begini, kayaknya. Jangan. Tetapi kita melihat kebenaran. Firman Tuhan apa adanya, firman. Mau kita mengerti atau tidak mengerti, belum paham atau bagaimanapun, terima dulu Alkitab adalah 100% firman Allah. Ini iman kita. Benar ya? Ini iman kita. Nah, kalau kita bandingkan silsilah Matius pasal 1 dan silsilah Lukas pasal 3, di Matius pasal 1, format silsilahnya itu vertikal menurun, sedangkan di Lukas pasal 3, itu Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38, ini vertikal naik. Jumlah keturunan di Matius pasal 1 itu ada 41 sebenarnya. 41. Kenapa demikian? Karena Daud dihitung 2 kali. Daud dihitung 2 kali. Tetapi dengan sengaja Alkitab mencatat 14 keturunan atau generasi. Ini menunjukkan bahwa apa? Dengan sengaja dihitungnya 42. Padahal jumlah tokohnya ada 41. Sedangkan Lukas itu ada 77. Ini oleh pendeta Abraham Park dibagi ke dalam kelompok 7 generasi. Ini penyusunan pertama secara sistematis di sepanjang sejarah dunia berdasarkan bahasa asli tentang 77 orang di dalam silsilah Injil Lukas. Nah, ditulis Yesus artinya apa? Namanya apa? Yusuf. Menurut anggapan orang, Yesus itu adalah
anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai. Ini satu kelompok. Kemudian terus kelipatan 7. Terus menerus kalau kita lihat sampai selesai. Ya, sampai selesai. Ini Yared, Yared, anak Yared, anak Malalel, anak Kenan. Jadi Malalel ini dijelaskan anak Kenan, kemudian Kenan dijelaskan, ya, anak Enos, Enos ini adalah anak Set, Set itu anak Adam, Adam ini anak Allah. Anak Allah ditulis apa adanya, anak Allah. Jadi kelipatan 7, gitu ya, 7, 7, 7, 7. Jadi kita bisa melihat, oh, bagaimana semuanya diatur gitu ya, bagaimana semuanya itu disusun dengan sangat ajaib. Ini merupakan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Dan kalau kita perhatikan rentang sejarah, rentang waktu di silsilah Matius itu sekitar 2000 tahun, dan kalau Lukas itu sekitar 4000 tahun. Di Matius pasal 1, awal dan akhir silsilah dari Abraham, akhirnya itu adalah Yesus. Sedangkan di dalam silsilah Lukas, itu dari Yesus sampai kepada Allah. Di Matius pasal 1 mencatat nama perempuan. Sebenarnya bukan 5, nggak muncul, hanya muncul 4 nama. Hanya muncul 4 nama saja. Kenapa? Karena nama Batsheba tidak disebutkan, hanya dibilang istri Uria. Nah, ini istri Uria. Tetapi kita anggap itu ada 5 perempuan muncul di situ. Ya, dimunculkan di dalam silsilah Matius pasal 1. Dan di silsilah Lukas tidak ada nama perempuan di situ. Jadi bagaimana satu orang Yesus Kristus tetapi memiliki 2 garis keturunan yang berbeda? Nah, Matius pasal 1 merupakan garis keturunan keluarga Yusuf. Yusuf pun anak keturunan Yehuda, keturunan Daud. Sedangkan kitab Lukas, ini diteliti, ini merupakan garis keturunan Maria, keluarga Maria. Kenapa demikian? Hal ini, kenapa demikian? Kita akan lihat nanti ke depannya. Ya. Jadi, setelah kita bandingkan, mari kita lihat bahwa kesimpulannya gitu ya, kesimpulannya kedua silsilah ini mempunyai alur sendiri, tetapi kemudian mereka bergabung, mereka bertemu. Ini merupakan gabungan yang rahasia, tersembunyi, hal yang misterius dari Allah. Bagaimana Allah bekerja? Kalau kita lihat silsilah Matius mencatat dari Abraham, betul ya? Abraham, ya, Abraham pun termasuk di dalam silsilah Lukas. Iya ya. Ya, nanti bisa baca kedua silsilah itu. Matius pasal 1 dan Lukas pasal 3. Nah, dari Abraham sampai kepada Daud ini masih sama. Masih sama. Tetapi setelah Daud, silsilah Matius mencatat Salomo. Ya, mencatat Salomo. Tetapi silsilah Lukas mencatat Nathan. Oke, jadi terpisahnya di sini. Setelah itu Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, terus gitu ya. Muncul generasi-generasi, dari Nathan pun ini muncul. Ya, Nathan, Matata, Mina, Melea, terus menerus. Sampai pada ini. Ujungnya sebelum bertemu itu diperkenalkan Yakub dan Eli. Ini diperkenalkan sebagai ayah dari Yusuf. Kalau kita lihat di sini, pada akhirnya dari Yusuf muncullah Yesus Kristus, atau lahirlah Yesus Kristus. Kalau kita lihat di sini, dari Daud, sejak silsilah Matius dan silsilah dari Lukas itu terpisah, sampai bergabung kembali di Yusuf dan Yesus,
Ini ada rentang waktu sekitar 1000 tahun. Sekitar 1000 tahun. Ya. Nah, kita lihat beberapa ayat. Kita lihat beberapa ayat. Oke. Mari kita lihat 1 Tawarik, maaf, 3, ayat yang kelima. Inilah yang lahir bagi dia ini Daud. Inilah yang lahir bagi dia, Nathan dan Salomo, 4 orang dari Batsyua binti Amiel. Batsyua atau Batsyeba, ini orang yang sama. Jadi kitab silsilah Matius pasal 1, silsilah Yesus Kristus itu dilanjutkan lewat Salomo, anak yang keempat. Sedangkan silsilah Lukas itu dari Daud, yang melanjutkan adalah anak yang ketiga yang bernama Nathan. Nah, Yusuf kalau kita lihat memiliki 2 silsilah kalau kita lihat, ya, 2 silsilah. Kalau kita lihat di sini, ya. Yusuf mempunyai 2 ayah, Yakub dan Eli. Di sini bagaimana kita menjelaskannya? Yakub. Jadi Yakub itu menunjuk secara langsung sebagai ayah biologis secara garis darah. Ayah biologis dari Yusuf. Sedangkan Eli ini merupakan ayah secara hukum. Dalam hal ini hukum Taurat. Karena nggak mungkin ini datang punya 2 papa kan? Nggak mungkin, ya? Pasti salah satu. Dan Yakub merupakan ini hubungan ayah dan anak secara biologis. Sedangkan Eli ini secara hukum di atas kertas. Nah, apa yang terjadi? Eli ini memiliki anak-anak perempuan saja. Anak-anak perempuan saja. Anak-anak perempuan saja. Dia tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan keturunan. Ya, keturunan. Sesuai dengan hukum Taurat. Maria, anak-anak perempuan akan mendapatkan warisan dari keluarga, akan menjadi ahli waris jika dia menikah dari suku yang sama. Dari suku yang sama. Yaitu dari mana? Mereka kan dari suku Yehuda kan? Maka Maria harus menikah dari suku Yehuda juga. Laki-laki dari suku yang sama. Nah, itulah Yusuf. Mereka dari keturunan atau kaum keluarga Daud. Mereka dari Yehuda. Suku Yehuda. Di dalam bahasa, kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, pencatatan di kitab silsilah kitab Lukas pasal 3 biasanya dikatakan anak Eli, ya, anak siapa kan? Nah, coba kita kembali ya. Kita lihat kembali Lukas pasal 3. Oke. Lukas pasal 3. Jadi di sini kita bisa lihat ini muncul dalam bahasa Indonesia disebutkan muncul, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, ya, seperti ini. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya sebenarnya bukan anak Eli, tetapi disebutkan dari Eli, bukan anak, tetapi dari Eli. Tu Eli, tu Matat, tu Lewi. Jadi kalau kita lihat kata hubung, kata tu itu menunjuk kepada anak. Tetapi di depan nama Yusuf itu tidak ditemukan. Kita lihat ya.
lihat Bible Hub. Itu bisa dipelajari gitu ya, mengenai hal ini. Sangat-sangat unik pencatatannya. Sangat unik pencatatannya. Kas pasal 3, ayat 3, ayat 23. Kita lihat ya. Di dalam bahasa Inggris, di sini kalau bisa perhatikan di sini, he was the son, so it was taught of Joseph, the son of Heli, gitu ya, son of Heli. Sekarang coba kita lihat interlinearnya. Nah, di sini. Jadi ada to atau to, gitu ya. Nah, tapi di depan itu tidak ditemukan. Ya, penegasan anak. Nah, sehingga pencatatan yang demikian menekankan bahwa hubungan Eli dan Yusuf itu hanya secara hukum. Cuma menjadi pertanyaannya, apakah di dalam tadi disebutkan hal ini terjadi berdasarkan apa yang telah ada di Perjanjian Lama? Apakah demikian? Apakah demikian adanya? Nah, kita bisa lihat di Perjanjian Lama ada suatu peristiwa mengenai anak-anak perempuan Zelafehat. Bapak Ibu pernah dengar tentang Zelafehat ini? Nah, seorang yang bernama Zelafehat, dia memiliki anak-anak perempuan saja. Dia hanya memiliki anak perempuan, tidak punya anak laki-laki. Zelafehat ini dari suku Manasye. Setelah ayahnya meninggal, anak-anak perempuan dari Zelafehat mendatangi Musa. Mereka bilang begini, Musa, ayah kami mati dengan tidak memiliki anak laki-laki. Hanya ada kami perempuan. Nanti ketika masuk ke tanah Kanaan, kami mau tinggal di mana? Semua itu dibagikan berdasarkan laki-laki, gitu ya. Makanya sensus penduduk, sensus umat Israel itu yang dihitung adalah laki-laki, bukan perempuan, laki-laki. Jadi mereka mengkhawatirkan bagaimana ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka tidak memiliki warisan tanah dalam hal ini. Ya, mereka mau tinggal di mana? Nah, Musa menanyakan hal ini kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, benar apa yang mereka bicarakan. Mereka akan jadi diberikan aturan, ya, dan ini harus dicatat, bahwa jika tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan boleh dapat warisan dari ayahnya. Ini ada di bilangan 27. Bilangan pasal 27. Bilangan pasal 27. Coba kita lihat ya. Bilangan 27. Bilangan 27 di sini. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Jadi ada 5 orang ini. Ya, mereka bilang, ayah kami telah mati karena dosanya sendiri. Dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa? Maka ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya, oleh karena tidak ada anak laki-laki, katanya. Berilah kami tanah di antara saudara-saudara ayah kami. Dan Musa bilang apa? Musa tanya kepada Tuhan, dan Tuhan bilang, anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Engkau harus berikan tanah pusaka kepadanya, kepada mereka. Ya, kepada mereka. Harus
seperti itu. Kepada anak perempuan pun harus diberikan, harus diberikan. Tetapi muncul masalah di kemudian hari. Muncul masalahnya apa? Suku Manasye datang. Suku Manasye datang lagi kepada Musa. Dan suku Manasye bilang begini, Musa, nanti kalau misalnya anak-anak perempuan dari suku kami itu menikah dengan laki-laki dari suku yang lain, berarti nanti tanah warisan yang harusnya milik kaum Manasye akan menjadi milik suku yang lain. Akhirnya suku Manasye akan, misalnya suku kami akan lebih sedikit, akan lebih kecil tanah kami. Karena apa? Karena misalnya anak perempuan kami itu menikah dengan laki-laki dari suku yang lain, berarti kan tanahnya pada akhirnya didaftarkan sesuai dengan suami gitu. Waktu itu Musa tanya lagi kepada Tuhan, dan Tuhan bilang apa? Tuhan bilang tanah setiap suku tidak boleh pindah, harus menjadi miliknya masing-masing. Anak-anak perempuan dari Zelafehad ini akan mendapatkan warisan jika mereka itu menikah dengan laki-laki dari suku yang sama. Dari suku yang sama. Nah, pada akhirnya tanahnya tidak akan ganti pemilik, tidak akan berpindah suku. Oke. Itu di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Dikatakan ayat yang ke-6, mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Ayat 7 dikatakan, sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka nenek moyangnya. Dan ini kalau kita lihat, hal-hal ini dicatat. Nih, itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaran Musa di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Maka kalau kita kembali lagi, Yesus Kristus berkata bahwa dia itu menggenapi apa yang ditulis di dalam kitab suci. Dijelaskan apa semuanya. Semuanya genap. Jadi Yesus datang dari suku mana? Suku Yehuda. Baik itu dari ayahnya maupun dari ibunya. Dari Yusuf ataupun dari Maria. Itu sebabnya dengan peraturan anak-anak perempuan Zelafehad, ini dicatat dalam hukum Taurat. Pada akhirnya Yusuf ini menjadi anak secara hukum dan dicatat dalam silsilah, bukan nama Maria, melainkan nama suaminya. Nah, makanya kalau kita lihat, Allah bekerja dari banyak, kita bisa perhatikan, dari banyak kaum keluarga keturunan Yehuda, dari begitu banyak kaum keluarga Daud. Siapa yang akan menjalankan dengan taat mengenai kelahiran Yesus? Siapa? Dari antara banyak orang, Allah mendapatkan siapa? Yusuf dan Maria. Dia mempertaruhkan nyawanya. Bayangkan ketika Yusuf mengambil Maria sebagai tunangan, jadi tunangan, bayangkan itu tunangan, di dalam tradisi Yahudi itu mereka tunangan, setelah tunangan itu 1 tahun, tunangan tahun ini, tahun depan 1 tahun lagi baru menikah. Kenapa? Itu adalah waktu untuk membuktikan kesucian mereka. Dan pada akhirnya di tengah-tengah ini Yusuf sangat kaget ketika Maria katakan bahwa dia hamil dari
mana? Roh Kudus. Apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya kan? Yusuf berpikir di dalam hatinya, dia mempertimbangkan, itu bukan anak saya. Iya kan? Itu bukan anak saya. Dan oleh Roh Kudus, ada malaikat Gabriel. Waduh, ini terlalu besar untuk dipahami. Terlalu dahsyat untuk dipahami. Sulit untuk memahaminya. Tetapi kalau dia ungkapkan ini kepada keluarga Maria atau keluarganya dia, kepada orang-orang, maka Maria bisa mati dilempari batu. Tidak perlu untuk dibawa di depan pengadilan. Ketika ketahuan sudah hamil sebelum hidup bersama sebagai suami istri, masih dalam jangka waktu tunangan, maka itu boleh dilempari batu sampai mati. Yusuf seorang yang tulus hatinya. Nah, mengenai Yusuf ini dijelaskan dengan detail siapa Yusuf ini di dalam seri yang kelima buku sejarah penebusan. Jadi membahas satu persatu silsilah di periode yang kelima, ujung-ujungnya kita bahas tentang Yusuf itu, ya, di buku itu, buku yang kelima. Jadi Maria mempertaruhkan nyawanya, sangat berisiko. Yusuf, dia ingin menjaga hidup dari Maria. Dia orang yang tulus. Di saat yang seperti itu, malaikat datang kepadanya dalam mimpi, kemudian memberitahukan, Yusuf, jangan khawatir. Bayi di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Engkau akan menamai dia Yesus. Nah, seperti ini. Jadi pada akhirnya kita bisa melihat lewat proses yang seperti ini, Yesus Kristus Juru Selamat lahir, datang ke dunia ini. Bukan suatu hal yang mudah. Dan kalau kita bandingkan kedua silsilah Matius itu tampil di atas panggung. Dan ketika tampil di atas panggung, silsilah ini diserang oleh setan, iblis, semuanya. Kejahatan, menyerang. Tetapi di belakang layar ada satu silsilah lagi. Silsilah Maria ini. Silsilah Lukas ini. Yang berjalan. Tanpa diketahui. Jadi berkelindan sangat misterius sampai akhirnya Yesus bisa lahir. Ya, saya bacakan. Yesaya. Maaf, ini ada pertanyaan ini, Bapak Pendeta. Apakah PPT-nya frozen katanya? Enggak, memang sudah habis. Oh, sudah habis ya, oke. Cuma ayatnya saya tidak masukin. Ini ayat terakhir kita baca ya. Kita baca ayat yang terakhir. Yesaya 60 ayat yang ke-22. Yesaya 60 ayat 22. Dikatakan, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Jadi, hal-hal yang mustahil di mata manusia, tetapi pada akhirnya di dalam penyelenggaraan Tuhan, di dalam pemeliharaannya, semua rencana, semua penyelenggaraan penebusan dari Allah digenapi. Dan hal ini pun membawa kita kepada suatu pengenalan bagaimana Allah bekerja dengan misterius. Tetapi di balik silsilah itu ada kasih Allah, sukacita Allah, air mata Allah. Bagaimana Allah ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita akan lihat di kedepannya mengenai ada khususnya ini kan buku yang ketiga, silsilah perjanjian yang tak terpadamkan. Ini secara khusus membahas tentang periode pertama atau fase pertama silsilah Yesus Kristus. Jadi kita akan fokus kepada Abraham sampai Raja Daud, bahwa ada silsilah yang ada keturunan yang dihilangkan. Nah, di mana saja itu dan kenapa itu dihilangkan, kita akan bahas di kesempatan
berikutnya. Saya kembalikan kepada Ibu Heni, silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak dosen kita ya yang telah menerangkan silsilah ini sangat luar biasa. Menurut saya hanya melalui pengajaran sejarah penebusan semakin detail, semakin tercatat ya sistematisnya ya. Jadi kita bisa mengetahui perbedaan di Matius 1 dan Lukas 3 tadi. Bapak Ibu, saya percaya memang ini berat untuk tapi percayalah bahwa live kita ini terekam di YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti di Sema Adonai ya. Jadi Bapak Ibu ya, Jum Sema Adonai adalah Jum tempat belajar firman Tuhan. Mungkin baru pertama kali di Indonesia ya, maksudnya yang 7 hari penuh dengan belajar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau ada waktu, mari mampir di tempat Jum Sema Adonai supaya kita bisa belajar banyak kebenaran firman ya. Nah, Bapak Ibu juga diberikan kesempatan untuk bertanya, apakah ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai pelajaran ini? Dipersilakan ya. Nah, Bapak Pendeta Yudi tadi telah menunjukkan ada 3 periode bahwa di dalam silsilah itu, pertama dari Abraham sampai ke Daud ya. Dan yang kedua itu dari Daud sampai ke pembuangan Babel. Dan yang ketiga itu adalah pembuangan ke Babel sampai ke Yesus ya. Nah, tadi Bapak Pendeta mengatakan ada 42 karena diambil 14. Kalau itu 14, totalnya 42 Bapak Pendeta. Nah sekarang kenapa waktu di Matius 1 setelah kita baca ya, itu hanya 42 tapi hanya ada 41 nama. Dipersilakan Bapak Pendeta. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 1 sisal Yesus memang apa adanya ya, apa adanya dicatatnya demikian ya, apa adanya dicatat demikian bahwa Kejadian 1 Matius pasal 1 ayat yang ke-17 ada 14 dari Abraham sampai Raja Daud, 14 dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 dari pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus. Dari 3 angka itu kita langsung secara otomatis kita akan berpikir jumlah 42 gitu ya. Tapi kalau kita hitung satu persatu cuma ada ya Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda terus sampai kepada Yesus Kristus itu cuma 41. Suatu misteri yang tersembunyi di dalam silsilah Yesus Kristus. Dan di Perjanjian Lama angka 42 secara menyolok itu hanya muncul 1 kali, yaitu di Bilangan 33. Di Bilangan 33. Sebenarnya bukan 42, 41 muncul di situ. 41. Kalau kita baca di Bilangan pasal 33, ini berbicara tentang tempat-tempat perkemahan orang Israel selama di padang gurun, ya 40 tahun di padang gurun. Dan kalau kita temukan di situ, mulai dari Sukot, Etam, tentangan itu. Terus menerus, Bilangan 33 mencatat sampai dataran Moab, selesai. Dataran Moab itu merupakan tempat yang ke-41, perkemahan yang ke-41. Terus perkemahan yang ke-42 ada di mana? Di kitab Yosua, kalau kita baca, Yosua pasalnya yang ke-5, di situ muncul bahwa mereka setelah menyeberangi sungai Yordan, perkemahan terakhir mereka adalah Gilgal. Ya, Gilgal. Sehingga 41 kali berkemah itu di padang gurun, tempat yang terakhir adalah dataran Moab. Setelah itu mereka menyeberangi sungai Yordan, masuk ke dalam tanah Kanaan,
perkemahan terakhir mereka adalah Gilgal. Ya, jadi tempat yang ke-42 itu sudah bukan lagi di padang gurun, melainkan di dalam tanah Kanaan, tanah janji. Bagaimana dengan silsilah Yesus Kristus? Silsilah Yesus Kristus ini membawa suatu pesan yang sangat berharga dan sangat ajaib bagi kita orang yang percaya kepada Yesus. Yesus secara hitungan dia adalah generasi atau keturunan yang ke-41. 41. Kenapa 42? Karena Daud disebut 2 kali. Untuk meninggikan, untuk menekankan, bukan untuk meninggikan, untuk menekankan Daud. Nah, itu pun ada ceritanya, nanti bisa pembahasannya ada di buku yang keempat mengenai perbedaan apa yang terjadi di dalam Daud ini. Kalau kita lihat, kita kembali lagi, Yesus Kristus dia adalah keturunan yang ke-41. Tetapi Alkitab mencatat 14 berarti ada keturunan yang ke-42. Tetapi kalau kita lihat lagi, meskipun Yesus adalah generasi atau keturunan yang ke-41, Matius 1 ayat 17 mencatat ada 42 dan Yesus yang terakhir, berarti Yesus adalah keturunan yang ke-41 dan 42. Dalam hal ini, bagaimana kita memahaminya? Kita memahaminya, ada ayat ada ayat yang memberikan kita suatu peneguhan iman sekaligus jawaban dari pertanyaan ini. Galatia 3 ayatnya yang ke-29. Galatia 3 sebentar ya. Galatia 3 ayat yang ke-29. Coba kita lihat ayat ini. Ayat ini akan menjelaskan kita dan memberikan kepada kita peneguhan iman, ya, sekaligus jawaban yang tadi. Ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Matius 1 ayat 1 dikatakan apa? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Itu sebabnya Yesus yang ke-41. Tetapi barang siapa yang menjadi milik Kristus, dia pun keturunan Abraham, maka dia disambungkan di dalam Yesus Kristus menjadi keturunan Abraham. Keturunan yang keberapa? Yang ke-42. Dan keturunan yang ke-42 ini, jika kita bandingkan dengan 42 perkemahan orang Israel dalam perjalanan menuju ke Kanaan, tanah janji, berarti tempat yang ke-42 sudah di dalam tanah perjanjian. Benar ya? Sudah di dalam Kanaan, tanah janji. Maka generasi yang ke-42, keturunan yang ke-42 di dalam silsilah Yesus Kristus berbicara mengenai mereka yang menjadi milik Kristus dan masuk tanah janji. Itu sebabnya jangan hanya menjadi milik Kristus, tetapi kita harus sampai masuk. Banyak yang menjadi milik Kristus, tetapi lepas di tengah-tengah perjalanan. Pada akhirnya nggak nyampe, karena tidak bertahan sampai akhir. Yesus katakan bertahan, orang yang selamat itu siapa? Itu adalah orang yang bertahan sampai akhir, katanya. Jadi siapakah generasi yang ke-42? Dengan iman, itu adalah, ya kita sebutkan nama kita masing-masing. Ya, inilah pemahaman melalui yang kita bisa dapatkan melalui silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1. Demikian Ibu. Ya, wow, luar biasa sekali ya.
Bapak Ibu setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Pendeta Bapak dosen kita yang sangat luar biasa, Bapak Ibu mungkin jujur ya, di tempat lain mungkin Bapak tidak akan bisa menerimakan pengajaran yang sistematis seperti ini. Di message ada yang bertanya, Bu, beli buku ini di mana? Ya, harganya berapa gitu ya. Nah, ada dijual di yayasan kami ya. Saya akan tunjukkan, ini ada websitenya. Ini Bapak tinggal searching aja, namanya Sejarah Penebusan. Nah, sejarahpenebusan.com ya. Nanti dapat, di sini nanti akan diperlihatkan buku-buku yang sudah ada. Baru ada 7 buku yang dicetak, tapi tahun ini akan menjadi 8 buku yang ke-8. Nah, tadi Bapak Pendeta mengatakan mengenai perjalanan umat Israel itu ada 42. Nah, di situ di buku yang kedua, di seri yang kedua, pertemuan yang tak terlupakan. Di sini buku ini sangat memberkati. Waktu saya membaca buku kedua ini, saya banyak terharu ya, saya banyak menangis, dan saya banyak bertobat dari kehidupan dunia saya dengan apa sikap saya, ya, semuanya itu dengan membaca buku ini, dengan mempelajari ini. Saya berharap Bapak Ibu bisa memiliki buku ini ya. Nah, buku yang dipelajari sekarang adalah buku silsilah yang ketiga. Bapak Ibu untuk mau mencari mengenai buku ini tinggal diklik aja nih, buku 1, buku 2, buku 3. Nah, ada buku ke-11 tapi belum di Indonesia, belum dicetak buku ke-11 karena yang ditranslate ke bahasa Indonesia baru buku ke-8. Buku ke-8 juga baru ada di e-book ya, belum ada yang cetaknya. Nanti Bapak Semcia bisa menghubungi saya kalau memang ini sulit untuk didapati, nanti saya akan kasih tahu. Nah, buku anak-anak sekolah ini dipakai oleh gereja-gereja lain. Jadi memang sengaja dijual karena memang permintaan dari gereja-gereja lain yang isinya adalah mengenai isi dari buku-buku ini. Cuman versi anak-anak. Jadi anak-anak juga harus dikasih ajari benar-benar tentang firman Tuhan yang fondasinya yang kuat ya. Ini aja dari saya, Bapak Ibu bisa masuk ke websitenya Yayasan Sejarah Penebusan YDSU, Yayasan Damai Sejahtera Utama. Baik, saya mau tanya, siapakah ada yang mau bertanya di antara kita melalui pelajaran malam hari ini? Bisa diangkat tangan Bapak Ibu, raise hand supaya saya bisa tahu, bisa membukakan mute-nya. Ya, Ibu Aling dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Heni. Shalom Pak Yudi, selamat malam. Yang saya mau tanyakan mengenai itu Pak, peristiwa dari Maria dan Yusuf ketika mereka bertunangan, lalu di tengah jalan kan Maria itu mengandung ya dari Roh Kudus. Dan kan dari adat Yahudi tadi dikatakan bahwa seseorang yang bertunangan selama 1 tahun itu sebelum menikah dia harus hidup dalam kesucian, menjaga kesuciannya ya Pak. Nah, peristiwa yang dialami oleh Maria ketika dia hamil di pertengahan jalan pertunangannya, dia tidak mendapatkan penghukuman dari bangsanya itu bagaimana ya Pak bisa seperti itu? Apakah ada penjelasannya gitu? Karena kan menurut adat dari bangsanya kan Yehuda itu ya bahwa akan dirajam gitu kan Pak kalau diketahui dia hamil sebelum menikah. Ya bagaimana Pak Yudi? Terima kasih. Sekali lagi yang ditanya apa tadi, Ibu? Mengenai kehamilan dari Bunda Maria, dari Maria. Jadi dia kan masih dalam masa pertunangan ya Pak ketika dia hamil ya. Nah ya. Ini dia tidak mendapat penghakiman dari bangsanya kan. Itu bagaimana Pak?
Karena kan padahal tadi Pak Yudi bilang dalam hukum bangsanya akan dirajam dengan batu jika diketahui dia hamil dalam masa pertunangannya itu. Oh, Iya, baik. ya. Yang kita perlu pahami begini. Yang kita perlu pahami begini. Allah bekerja itu Allah bekerja untuk menyelamatkan manusia berdasarkan apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah disampaikan. Nabi Yesaya berkata di Yesaya pasal 7 ayat 14 bahwa seorang perempuan muda, perawan, akan melahirkan, katanya, seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Immanuel. Nah, jadi Allah bekerja itu dengan cara yang sulit dipahami. Manusia berpikir bahwa tidak mungkin seorang perempuan, tidak mungkin Allah bisa datang sebagai manusia. Itu tidak mungkin. Bagaimana Allah yang begitu besar dan maha kuasa bisa datang dalam wujud manusia? It is impossible dan tidak mungkin terjadi. Itu pikiran manusia. Tetapi di sisi yang lain, tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia. Tidak ada. Tidak mungkin. Kenapa? Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa. Maka manusia yang sudah jatuh dosa tidak mungkin untuk menjalankan peran penebusan bagi orang yang berdosa. Bayangkan, sesama orang jahat akan menebus orang jahat. Kita mau bela apa? Hakim akan terima apa? Benar ya? Apakah hakim akan menerima kesaksian kita? Pembelaan kita. Kita ingin membela seorang penjahat. Pak, saya mau bela dia. Saya ingin membela dia. Dia adalah penjahat, tetapi saya ingin membela dia. Oh ya, Bapak siapa? Saya juga penjahat. Loh, mana mungkin bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena posisinya sama-sama berdosa. Ini. Alkitab katakan, Allah tidak menemukan orang yang layak untuk menjadi pengantara. Itu sebabnya Allah sendiri harus datang. Karena dia saja yang tidak ada dosa. Sampai di sini ya. Maka, tadi saya bilang, tidak mungkin manusia bisa menyelamatkan manusia. Menebus manusia. Tidak bisa. Tidak bisa menjadi pengantara. Hanya Yesus saja. Tetapi untuk Yesus datang, tidak bisa dengan campur tangan laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak bisa lahir lewat apa? Laki-laki dan perempuan ini. Nggak bisa. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan itu sudah jatuh dalam dosa juga. Pada akhirnya Allah bekerjanya gimana? Roh Kudus pinjem. Nah ini nih. Roh Kudus itu pinjem, numpang lahir. Itu maksudnya, numpang lahir. Sekarang, apakah ini merupakan pelanggaran? Ini yang ditanyakan kan? Apakah ini merupakan pelanggaran? Ketika berbicara dari sudut pandang manusia lihat bahwa mau bagaimanapun, mau jelasin seperti apapun, tidak mungkin perempuan bisa melahirkan tanpa campur tangan laki-laki. Tidak mungkin. Jadi itu cuma alasan aja. Makanya Yusuf sangat mengkhawatirkan mengenai hal ini, meskipun dia kurang yakin. Tetapi dia adalah seorang yang tulus hatinya. Dia mempertaruhkan semua hal itu. Ya. Pendeta Abraham dalam buku yang kelima mengekspresikan Matius 1 ayat 19. Yusuf, seorang yang tulus hati. Tulus hati itu seperti apa?
Tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Makanya ingin ceraikan diam-diam. Ingin putus ini. Jadi setelah 1 tahun bertunangan, barulah resmi menikah. Hidup sebagai suami istri. Tapi ternyata, meskipun sudah bertunangan, belum hidup satu rumah, perutnya sudah besar. Ya kan? Ini sangat-sangat mengagetkan. Yusuf dia sangat mengasihi Maria. Dia ingin membatalkan pernikahan mereka secara diam-diam. Gitu ya. Dia sangat cemas, dia sangat kaget mengenai hal ini. Tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya malaikat Tuhan datang dan memberikan. Ya, jadi mempertimbangkan mengenai hal ini. Apakah ini melanggar? Bahwa ini kan, apakah ini melanggar hukum? Tuhan tidak aturan mengenai lahir di luar nikah itu hanya diterapkan kepada manusia. Case manusia melakukan dosa. Ini, manusia melakukan dosa. Dan ini terjadi. Tetapi ketika Allah sesuai dengan janjinya, sesuai dengan kemisteriusannya, dengan keajaibannya, bekerja. Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria, menjadi daging kan? Ingat, menjadi daging loh. Bukannya ada paham yang katakan, oh ini Roh Kudus, ini benih Roh Kudus, ini benihnya Maria, kemudian ini ovum, kemudian jadi satu, sel telur itu kemudian jadi. Tidak. Itu merupakan suatu pandangan yang menyimpang. Ya, yang menyimpang. Yesus 100% Allah, Roh Kudus saja. Tetapi dia datang dalam bentuk daging, manusia. Allah menggenapi janjinya. Caranya dia sudah kasih tahu. Apakah ini melanggar? Tidak. Tidak melanggar. Betul kan? Ini bukannya Maria itu melakukan dosa jangan berzina. Ini maksudnya kan? Jangan berzina. Aturannya ada. Kalau baca buku sejarah penulisan yang ke-7, jangan berzina. Jika seorang perempuan itu dia berzina, kedapatan berzina dengan seorang laki-laki di luar kota, maka itu dianggap pemaksaan. Maka laki-laki itu harus dituntut. Tapi jika dilakukan di dalam kota, maka dua-duanya bertanggung jawab. Ini aturan hukum Taurat. Ya, mereka bisa dihukum. Ya, dilihat seperti apa gitu, ada hukum-hukumnya. Tetapi kita perlu tahu bahwa apakah Maria melakukan dosa perzinahan? Nah, ini ya. Tidak. Betul kan? Tidak. Maria hanya apa? Hamil. Itu aja. Hamil dan melahirkan. Tetapi Yusuf tidak mengerti itu. Sampai akhirnya, ya, di dalam mimpi dikasih tahu bahwa Yusuf, jangan takut ambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari sini, apa yang terjadi? Yusuf taat, langsung ambil Maria sebagai istri. Jadi istri, gitu ya. Karena dalam pikiran, nah di sini, ini saya hanya bacakan apa yang ada. Nih, jadi Bapak Ibu silakan baca buku yang kelima, di situ sangat jelas seperti apa, gitu ya. Seperti apa? Ini tidak bersetubuh, ya. Tidak ada hubungan, ya, laki-laki dan perempuan. Ya, semoga bisa dipahami. Terima kasih Pak Yudi untuk penjelasannya. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Wow, luar biasa, tambah seru ya. Ternyata baca bukunya bukan baca buku 7 aja, kaitannya di buku 5, nanti kaitannya di buku 4. Nah, bagusnya di buku Sejarah Penebusan itu dimulai dari
awal, buku 1, buku 2, buku 3 itu terus berlanjut ininya. Puji nama Tuhan karena saya bergereja di gereja GPBSI ya, dan cabang yang ada di New York ini, saya sudah mempelajari buku yang ke-11 ya, jadi luar biasa. Jadi mengerti kitab Yehezkiel itu apa, banyak penafsiran-penafsiran, pemahaman-pemahaman orang itu ada ya, beda. Pernah saya pelajari juga, ternyata saya baru mengerti, detail banget, sampai pintu-pintu masuk Yerusalem, nanti Yerusalem baru itu diperincikan sangat detail, ukuran-ukurannya, wah luar biasa. Nanti mudah-mudahan ya kalau Tuhan berkehendak ya, Pendeta Yudi bisa mampu mengajarkan kita dengan hal itu, karena bukunya belum ada di Indonesia, tapi Pendeta Yudi sudah belajar, sudah memahami pelajaran itu, karena kami satu-satu di wadah yang sama ya. Nah, apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya pengajaran hari ini? Apakah membingungkan buat kalian? Mungkin ada yang bertanya, apa sih bedanya Matius 1 sama Lukas 3? Tuh. Mungkin bisa dijelasin kali ya Pak Pendeta Yudi ya, sedikit ya. Jadi mungkin ada yang baru awam kali yang mendengarkan di YouTube, supaya mereka bisa membedakan apa sih yang bisa kita lihat ciri-cirinya. Karena kalau kita lihat dari Lukas 3 itu kan namanya itu kan menurun ya, dari yang 70 itu turun ke bawah sampai terbalik jadi susunannya gitu. Mungkin Pendeta Yudi bisa menjelaskan kali, supaya pemirsa yang di YouTube bisa menerima pelajaran ini lebih lengkap. Ya, jadi nanti kan ada rekamannya, bisa dilihat lagi jika ada yang terlewat. Tetapi karakteristik yang sangat menyolok adalah sisilah Matius pasal 1 itu ingin menunjukkan bagaimana janji Allah itu digenapi. Janji Allah kepada Abraham, janji Allah kepada Daud, semuanya digenapi di dalam siapa? Yesus Kristus. Sehingga Yesus datang sesuai dengan perjanjian. Itu sebabnya Yesus menjelaskan segala sesuatu tentang dirinya sesuai dengan kitab suci. Sesuai kitab suci. Nah, itu kita bisa temukan di dalam pesan di dalam Matius pasal 1. Kemudian kitab Lukas yang membedakannya adalah orang-orang ingin mengetahui, dalam hal ini Lukas dia seorang yang akademis. Dia ingin mengurutkan dengan sangat teratur. Itu sebabnya dia menyelidiki. Itu kalau kita baca Lukas pasal 1. Dia ingin menyelidiki, ini Yesus ini siapa sih? Dan dia menyelidiki, seliki semuanya, dan dia menyusun Yesus itu menurut anggapan orang, anaknya Yusuf. Kemudian ditelusuri ke atas silsilahnya, ternyata ujung-ujungnya dari Adam dan dari Allah. Sehingga Lukas, seorang yang dari bidang akademis, seorang yang praktis, dia seorang dokter kan, tabib. Dia ingin menyatakan bahwa Yesus Kristus, dia 100% Allah, 100% manusia. Oh, ini mendukung apa sih? Mendukung apa semua yang Yesus sampaikan. Ya, Yesus berbicara roti dan anggur, darah dan daging. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang keilahian dan kemanusiaan. Kita harus percaya apa? Percaya Yesus, dia 100% Allah, dia 100% manusia. Nah, jadi ketika membandingkan Matius, silsilah Matius dan silsilah Lukas, ini memiliki pesannya masing-masing. Ya, pesannya masing-masing. Tidak bisa disamakan karena memang ada yang sama, ada yang berbeda. Matius itu mencakup sejarah dari Abraham sampai Yesus sekitar 2000 tahun, sedangkan ada di kitab Lukas pasal 3 itu dari Adam sampai
sampai kepada Yesus, mencakup sejarah 4.000 tahun dengan pesan masing-masing. Ya, nanti bisa dilihat lagi rekamannya. Ya, singkatnya seperti itu, Ibu. Baik, wah luar biasa ya. Jadi kita semakin lebih mengerti ya Bapak Ibu. Jangan dilupakan untuk minggu depan kita akan belajar dari periode pertama silsilah Yesus, ada yang dihapuskan, ada penghapusan. Ya, siapakah mereka? Tentunya Bapak Ibu harus mengikuti kelas ini supaya Bapak Ibu mengetahui siapakah mereka yang dihapus ya, penghapusan dari silsilah pertama ini, dari periode pertama. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengar rangkuman statement terakhir dari Bapak Pendeta Yudi, dan kemudian kita minta dipimpin dalam doa dan memberikan kita berkat. Dipersilakan Bapak. Baik, silsilah Yesus Kristus ini hanya sering dilewatkan begitu saja karena mata rohani kita belum dicerahkan, sehingga kita hanya melihatnya sebagai daftar nama saja. Tetapi lewat pencerahan Roh Kudus yang dialami oleh Pendeta Abraham Park, maka Alkitab itu terbuka, dan silsilah Yesus di Matius pasal 1 bukan sekedar silsilah, bukan sekedar daftar nama, melainkan merupakan sebuah buku silsilah yang berisikan banyak informasi yang cukup dikatakan sebagai sebuah buku. Meskipun kita melihat di dalam Alkitab hanya 1 lembar. Itu sebabnya silsilah Matius pasal 1 merupakan panggilan dari Allah lewat Roh Kudus untuk kita semua, untuk semua umat Kristen di seluruh dunia, untuk memperhatikan dan lebih mengenal siapa Yesus. Karena Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu itu ditolak oleh umat pilihannya. Ditolak. Nah, mari kita belajar dari kesalahan mereka dan menjadi generasi. Dengan iman menjadi generasi yang ke-42, ketika kita menjadi milik Kristus, kita menjadi keturunan Abraham dan berhak menerima janji yang Abraham terima. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, terima kasih kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan Engkau berikan bagi kami. Bapa, kiranya Engkau yang terus menimbulkan semangat di dalam kami, Engkau yang akan memelihara iman kami, sehingga setiap kali kami merenungkan akan kehidupan kami akan mengingat semua pekerjaan-pekerjaan besar yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih atas firman yang telah Engkau ajarkan lewat Pendeta Abraham Park melalui buku-bukunya, dan kami bisa dicerahkan, mendapat sedikit pencerahan pada malam hari ini. Tolong Roh Kudus terus membimbing kami sehingga kami bisa lebih terang di dalam membaca dan mempelajari firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hamba-Mu berdoa kiranya Engkau yang senantiasa memperhatikan setiap anak-anak-Mu yang mengikuti kelas ini, memperhatikan keluarga dan juga setiap penghidupan mereka, kegiatan mereka, kiranya hanya memuliakan nama Tuhan saja. Tolong ya Bapak, Engkau yang mencurahkan kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu, sehingga dalam kehidupan mereka benar-benar nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dimuliakan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga bersyukur karena Shema Adonai ini terus Engkau pakai sebagai saluran untuk menyampaikan terang firman Tuhan kepada banyak jiwa. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Engkau akan menjaga kami sepanjang hari yang akan kami lalui, dan bagi kami akan beristirahat, Tuhan saja yang akan menjaga. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak Bapak Pendeta. Baik teman-teman semua, kita sampai ketemu nanti minggu depan pada pertemuan yang ketiga untuk lanjutan pelajaran malam hari ini. Nah, kita mau tahu lanjutannya bukan? Baik, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati semuanya.